Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Imam At-Tabari. Saya ambil dari kitab tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran halaman 9. Dari buku tersebut dijelaskan nama lengkap At-Tabari adalah Abu Ja'far bin Jarir bin Yazid bin Kasir At-Tabari yang lahir di kota Amul, ibu kota dari Tabaristan, Iran, pada akhir tahun 224 Hijriah atau awal tahun 225 Hijriah. Karena beliau tumbuh di antara keluarga yang sangat perhatian tentang pendidikannya, yang sangat memperhatikan beliau, At-Tabari ini sangat bersungguh-sungguh dalam mencapai kesempurnaan dalam pendidikannya. Jadi, karena orang tuanya mendukung dalam pendidikannya dan mengizinkannya dalam perjalanannya dan memfasilitasi pendidikannya, maka di sepanjang hidupnya At-Tabari hanya untuk belajar. Mengenai karya-karya At-Tabari, tidak diperoleh informasi bahwa berapa banyak buku yang telah beliau tulis. Namun, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa At-Tabari ini sangat aktif dalam menulis. Banyak karya-karya beliau dalam bidang keilmuan. Di antaranya adalah bidang hukum. Antara lain Adab Al-Manasik, Al-Adar fi Al-Usul, Basit, namun belum sempurna ditulis. Kemudian di Ikhtilaf menjadi Khafi, kemudian Al-Latif Al-Qaul, Al-Ahkam Al-Islam, Al-Ahkam Al-Syara'i Al-Islam, dan telah diringkas dengan judul Al-Khafif fi Ahkam Syar'i Al-Islam. Kemudian Mujaz belum sempurna juga ditulis. Rad Al-A'la bin Ibnu Adad Al-Hakam. Yang kedua, bidang kajian Al-Quran termasuk tafsir, yaitu Fasal Al-Bayan fi Al-Qiraat, Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran 270 sampai 290 Hijriah, dan kitab Al-Qiraat yang diduga berbeda dari kitab yang telah disebutkan di atas. Ketiga, bidang kajian hadis antara lain Ibarah Al-Ru'ya, Tahzib yang belum sempurna juga ditulis, Fathil belum sempurna juga ditulis, dan Al-Musnad Al-Mujarrad. Yang keempat, bidang kajian teologi, di antaranya Dalalah Fathil Ali Ibnu Abi Thalib, Rad ala Zi Al-Asfar sebelum 270 Hijriah, yang belum sempurna ditulis berupa risalah, dan Ar-Rad ala Al-Harkusiyah, Sarih Tafsir atau Al-Basir fi Ma'alim Al-Din sekitar 290 Hijriah. Yang kelima, bidang kajian etika keagamaan, yaitu Adab Al-Nufus Al-Jayyidah dan wa Al-Akhlaq Al-Nafisah. Fadail, bidang kajian sejarah antara lain Zail Al-Muzayil setelah 300 Hijriah. Kemudian kitab sejarah yang amat terkenal adalah Tarikh Al-Umam wal Al-Muluk tadi yang saya sebutkan, sekitar 294 Hijriah. Melanjutkan pembahasan tentang pengenalan kitab. Kitab ini berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Kitab ini terdiri dari 30 jilid dan tafsir At-Tabari dicetak untuk pertama kalinya ketika beliau berusia 60 tahun. Dalam tafsir ini ada beberapa pembahasan disiplin ilmu seperti kebahasaan, nahwu, syair, dan ragam qiraat disertai penterjihan terhadap riwayat qiraat-qiraat yang dikutip. Dari yang kami pelajari, kitab ini diawali dengan cover dari halaman 1 sampai 4, kemudian muqaddimah yang sedikit panjang hingga 4 halaman, yaitu dari halaman 5 sampai 8. Lalu dari halaman 9 sampai 11 diceritakan biografi Abu Ja'far At-Tabari dari beliau lahir, perjalanan hidup hingga beliau wafat. Kemudian pada halaman 12 diceritakan kutipan cerita dari pendapat ulama dari kritikus yang sezaman dengan Abu Ja'far At-Tabari. Kemudian di halaman 15 dijelaskan tentang buku tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Kemudian bahwa buku ini adalah buku yang paling terkenal di antara buku tafsir yang lain.
Hal ini dikarenakan buku ini selalu dibawa oleh At-Tabari dari timur ke barat, sehingga banyak sekali ulama yang membacanya. Banyak yang meringkas dan menerjemahkan buku tafsir beliau, bahkan ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dalam buku tafsirnya, beliau sebagian besar mengambil dari hadis-hadis yang terkenal dan yang sahih dan lemah. Halaman 25 masih berisi awalan tentang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi belum masuk kepada tafsir. Halaman 49 barulah beliau mulai menafsirkan bacaan ta'awudz, dan kemudian dari halaman 51 sampai 59 di dalam buku ini ditafsirkan tentang bacaan basmalah. Pada halaman 61 beliau memulai tafsirnya pada surat Al-Fatihah. Jadi beliau menafsirkan dari per ayat sedikit lebih panjang. Kemudian metode tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari menggunakan metode tahlili, terlihat dari penjelasan yang begitu kompleks, baik dari segi periwayatan, asbabun nuzulnya, kebahasaan, dan sampai pendapat-pendapat ulama yang berbeda secara rinci. Kemudian corak dari tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari dikenal sebagai tafsir bil ma'thur, yang berdasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Hal tersebut terlihat jelas pada penafsirannya yang menggunakan banyak riwayat dari para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian contoh dari penafsiran tafsir At-Tabari dapat dilihat di kitabnya dalam penafsiran surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu di dalam kata Alhamdulillah. Qala Abu Ja'far wa ma'na alhamdulillah asyukru lillah khalisan duna sa'ir ma yu'badu min dunihi wa duna kulli ma bara'a. Nah, dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa di dalam satu kata saja terdapat banyak perincian dari sinonim kata tersebut. Kemudian dapat dilihat di bawahnya yaitu tentang riwayat haddatsana Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Utsman bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Umarah qala haddatsana Abu Rauq. Nah, dapat dilihat di situ periwayatan yang banyak menunjukkan bahwa ini adalah ciri khas dari tafsir At-Tabari. Lanjut ke kekurangan dan kelebihan dari kitab tafsir At-Tabari tersebut. Yang pertama, kelebihannya yaitu ada 4. Yang pertama itu tafsir At-Tabari mengandung banyak cabang ilmu yang menunjang kelengkapan dan kesempurnaannya, serta ilmu bahasa yang seperti nahwu, riwayat qiraat, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu dengan kandungan yang begitu lengkap dapat berperan penting bagi pengkaji dalam menambah wawasan tersebut. Yang ketiga, disebutkan berbagai pendapat atau athar yang mutawatir baik bersumber dari Nabi, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in, serta para ulama sebelumnya menunjukkan kepada hati dalam penafsiran sehingga mengecilkan kemungkinan ia berpendapat yang salah. Yang terakhir yaitu keempat, kelengkapan dan kesempurnaan penjelasan menyebabkan orang-orang mengkaji dan memahami tafsir dengan baik. Lanjut dari kekurangannya. Kekurangannya ada berapa? Kekurangannya ada 3. Ya guys, ada 3. Yang pertama, karena banyaknya riwayat yang dimuatnya, ia pun mengomentari, namun terkadang ada juga riwayat yang dikomentarinya, sehingga dibutuhkan lagi penelitian lebih pada riwayat yang tidak dikomentari tersebut. Yang kedua, pada umumnya ia tidak menyertakan penilaian sahih atau dhaif terhadap sanad-sanad tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketiga, kelengkapan penjelasan yang disajikan menyebabkan dalam mengkaji dan mendalami tafsir membutuhkan waktu yang sangat lama, ya guys ya, serta membutuhkan kesabaran ya.